Baiklah teman-teman, perdebatan tentang imigrasi benar-benar memanas di Australia. Dan sekarang bahkan partai arus utama kanan tengah kita juga telah berjanji untuk mengambil sikap tegas terhadap imigrasi, yang menurut saya sudah agak terlambat. Dan mereka tidak mampu melakukan itu karena evolusi partai mereka sendiri. Mereka tidak bisa berubah dari partai politik yang condong ke kiri menjadi partai sayap kanan keras. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi ini adalah perubahan yang disambut baik. Tapi orang yang benar-benar bisa membawa perubahan adalah Pauline Hanson. Saya sendiri tidak mendukung partainya 100%, tapi saya suka apa yang dia katakan. Saya suka memiliki kebebasan berpikir karena saya tidak harus setuju dengan semua yang dia katakan. Seperti pendiriannya tentang kasus Ben Robert Smith. Dan saya menerima banyak hinaan dari beberapa orang. Itu adalah salah satu video saya yang paling tidak disukai belakangan ini. Saya rasa rasio suka berbanding tidak sukanya cuma sekitar 89%. Biasanya saya mendapat 99,96, 99,95. Tapi itu tidak masalah. Itulah alasan kenapa saya bukan seorang politisi. Itulah alasan kenapa saya bilang saya tidak mau jadi politisi. Karena sebagai komentator, saya bisa menentukan pendapat saya sendiri. Mau kamu suka atau tidak, itu sepenuhnya terserah kamu. Jadi Pauline Hanson baru saja memberikan wawancara lagi. Saya akan memutar sedikit cuplikan dari wawancara itu untuk kalian yang belum saya tonton, tapi saya yakin saya akan menyukainya. Menurutmu, apakah ada Muslim yang baik? Oh, itu Isaac Butterfield, YouTuber terbesar di Australia. Menurutmu, apakah ada Muslim yang baik? Saya percaya bahwa ada Muslim di luar sana yang hanya ingin hidup dalam damai, harmoni, dan kemakmuran dalam hidup mereka, dan melanjutkan hidup mereka. Tapi karena semuanya begitu tidak pasti, kita tidak tahu apa keyakinan mereka. Kamu tahu, jika Islam radikal sedang berkembang di seluruh dunia. Dan yang harus kita persiapkan adalah memastikan bahwa kita tidak melihat hukum syariah masuk ke sini. Hukum syariah adalah bagian dari Islam radikal itu. Dan mendorong budaya mereka sendiri. Hukum syariah. Kita punya, kamu tahu, halal. Kita punya sektor perbankan. Kita punya poligami. Mereka bisa punya sampai 4 istri. Semua ini terjadi di Australia. Kamu tahu, semua ini adalah hal-hal yang terjadi. Dan saya sudah pernah mengatakan itu sebelumnya. Dan saya pikir Pauline tidak bisa mengatakannya. Tapi saya akan mengatakannya lagi. Coba jelaskan kepada saya, apa itu Muslim yang baik? Berikan saya definisi yang bisa diterapkan tentang Muslim yang baik dan Muslim yang buruk. Jika definisi Anda tentang Muslim yang baik adalah seseorang yang hanya ingin mengurus urusannya sendiri, ingin mencari uang, menjalani hidup yang baik, oke, itu tidak masalah sama sekali. Tapi bukan itu yang sedang kita bicarakan. Kita sedang membicarakan Islam sebagai sebuah budaya. Jadi ketika ada gerakan Islamis radikal, seperti yang memang banyak terjadi, ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunggu untuk ditegakkan. Kita lupa bahwa setiap hari kita hidup tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dihina. Kita sedang diremehkan. Darah kaum muslimin telah menjadi murah. yang mengatakan bahwa kami ingin mengambil alih Australia, yang mengatakan bahwa kami ingin menerapkan syariah di Australia, kami ingin menyebarkan dian Allah, agama Allah, yaitu Islam ke seluruh dunia dan sebagainya. Itu selalu hanya sebagian kecil, 5-10%, oke? Tapi masalahnya, orang-orang yang melakukan revolusi, mereka hanya butuh 5-10% saja. Tidak semua orang menjadi peserta aktif, namun semua orang akan ikut arus ketika sebuah revolusi terjadi. Saya sudah sering memberikan contoh ini sebelumnya. Berapa banyak orang Jerman baik pada tahun 1933 yang tidak memilih Hitler. Kamu tahu, Hitler hanya mendapatkan 25% suara pada tahun 1933, yang berarti 75% sisanya tidak memilih dia. Kamu bisa berargumen bahwa mereka adalah orang Jerman yang baik, tapi apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua ikut arus ketika Hitler berkuasa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi istilah yang kita gunakan untuk mereka adalah bahwa mereka tidak relevan. Orang-orang Jerman yang baik itu tidak relevan. Beberapa orang sebenarnya ingin menyingkirkan Hitler. Mereka tidak berhasil. Jadi bagus, salut untuk mereka. Dan beberapa Muslim mungkin benar-benar menentang Muslim lain yang ingin membawa syariah ke Australia. Bagus. Bagus. Kalian bisa menjadi sekutu kami. Saya tidak akan menilai kalian karena itu. Jika kalian ingin menghentikan arus Islamisme di Australia atau di Inggris, saya akan menganggap kalian sebagai teman. Saya akan mengesampingkan urusan agama pribadi kalian. Tapi kenyataan yang menyedihkan adalah mereka akan ikut arus. Dan ketika mereka harus memilih antara Australia, konstitusi Australia, nilai-nilai Australia,
dan sebuah gerakan yang mungkin akan berhasil membawa syariah ke Australia. Saya tidak bilang mereka akan berhasil, tapi dalam pikiran mereka, jika mereka melihat itu, bagaimana mereka bisa melawan Islam? Jika mereka melawan Islam, mereka akan dibungkam, mereka akan dibunuh. Mereka akan dilempar dari atap karena mereka akan dianggap pengkhianat. Karena Islam sebagai budaya memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Dan sekali lagi, Anda tidak perlu percaya kata-kata saya. Lihat saja dunia Muslim. Pakistan seharusnya adalah sebuah demokrasi. Ya, saya lahir dan dibesarkan di Pakistan. Saya tidak bisa pergi ke Pakistan. Jika saya tidak ditangkap di bandara, saya akan dibunuh massa. Dan pemerintah tidak akan melakukan apa-apa tentang hal itu. Dan sekarang itu disebut-sebut sebagai Pakistan yang moderat. Orang-orang Pakistan tidak seperti itu. Pakistan bukan Afghanistan. Katakan saja begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada negara Muslim yang liberal seperti Malaysia dan Turki. Meskipun Erdogan melakukan segala cara untuk mengubahnya menjadi negara Islamis radikal yang bobrok. Tapi saya tidak tahu apakah mereka akan berhasil atau tidak. Jadi ada negara Muslim yang liberal seperti Malaysia, Indonesia, dan Turki dengan beberapa unsur Muslim radikal di dalamnya. Lalu ada juga Muslim moderat di antaranya, oke? Dan saya mengatakan itu berdasarkan standar Muslim, oke? Negara-negara seperti Pakistan dan Uzbekistan dan juga banyak negara Asia Tengah lainnya. Lalu ada negara Islamis garis keras seperti Afghanistan, seperti Iran. Baru-baru ini terjadi revolusi Islamis di Bangladesh. Jadi Bangladesh dulunya adalah negara moderat dan sekarang tampaknya akan berubah menjadi negara Islam yang gagal lainnya. Jadi itulah keadaan negara moderat seperti Pakistan. Saya tidak bisa pergi ke sana. Jadi apa yang akan terjadi jika Anda membawa lebih banyak orang seperti itu? Bahkan orang-orang yang bisa disebut Muslim yang baik pun, mereka tidak relevan, Pauline. Mereka benar-benar tidak relevan. Tapi saya rasa Pauline harus mengatakan ini. Dia mendapat masalah terakhir kali ketika dia mengatakan tidak ada Muslim yang baik. Saya pikir ada 12 anak yang dinikahkan tahun lalu atau dalam beberapa tahun terakhir di New South Wales. Ya, aku sebenarnya tidak punya beberapa. Ya, itu meningkat. Ya, 91 di seluruh negeri. ya itu dramatis. 91 pernikahan anak. 91. Kita tidak pernah punya itu sebelumnya, teman-teman. Itulah yang saya sebut kontaminasi budaya. Benar sekali. Jadi ini dramatis. Jadi meningkat. Saya rasa meningkat sepertiga dalam 3 tahun. Dan itu akan terus meningkat. Kita akan memiliki lebih banyak mutilasi genital perempuan. Kita akan memiliki lebih banyak pembunuhan demi kehormatan. Kita juga pernah mengalami pembunuhan demi kehormatan di sini. Di Adelaide, saya meliput sebuah cerita tahun lalu di mana seorang ayah asal Irak membunuh atau mencoba membunuh putrinya. Saya pikir dia selamat karena dia punya pacar. Saya tidak tahu apakah pacarnya orang Australia atau bukan. Itu tidak penting, tidak relevan. Kita akan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Akan ada jauh lebih banyak lagi. Semakin banyak Muslim yang kita datangkan. Bagaimana Anda tahu siapa Muslim moderat? Siapa yang akan menjadi Muslim yang baik? Anda tidak tahu itu. Sebenarnya inilah masalah yang tidak ingin dibicarakan siapapun. Bahkan jika Anda membawa masuk Muslim yang tampaknya moderat, seperti orang tua Mautin Ali, seperti yang Anda lihat, ini adalah ayah Mautin Ali. Pria di kiri atas, ayah Mautin Ali. Wanita di kanan atas, ibu Mautin Ali. Tampaknya moderat. Anda tahu, dia mengenakan setelan 3 potong. Tapi lihat bagaimana generasi berikutnya ternyata. Jadi meskipun Anda membawa Muslim moderat, tampaknya tidak ada jaminan bahwa anak-anak mereka juga akan menjadi moderat. Bahkan kemungkinan besar anak-anak mereka akan menjadi lebih radikal. Dan ada fenomena sosial yang sepenuhnya bisa dijelaskan secara logis di balik itu. Ketika Muslim tinggal di negara-negara Muslim, mereka tidak terancam oleh budaya asing, agama asing, karena sebagian besar negara Muslim mayoritas homogen. Oke? Pakistan itu sekitar 90-95% Muslim, dan mereka terdiri dari kelompok etnis tradisional. Tapi ketika kamu pergi ke negara asing, negara kafir seperti Inggris Raya, atau Australia, atau Amerika, atau Kanada, meskipun kamu mungkin moderat di tempat asalmu, tapi sekarang kamu akan bersaing dengan cara hidup yang jauh lebih maju dan superior, yaitu cara hidup barat. Jadi yang kita lihat adalah para imigran itu, terutama Muslim, mereka melindungi anak-anak mereka dari pengaruh barat. Jadi yang mereka lakukan, mereka mengirim anak-anak mereka ke masjid, mereka mengirim mereka ke sekolah agama. Dan inilah alasan mengapa saya mengatakan bahwa ketika kita melarang halal, ketika kita melarang burka dan nikab, ketika kita melarang pernikahan sepupu, ketika kita melarang sunat perempuan, ketika kita melarang pernikahan paksa, ketika kita melarang begitu banyak hal lainnya, kita juga perlu melarang sekolah agama. Sekolah agama Islam harus dihapuskan. Sekolah agama Islam adalah tempat mencetak Muslim yang tampak radikal seperti ini. Mereka tidak punya niat untuk berintegrasi.
Bahkan, sekarang Muslim moderat pun mulai mencari alasan kenapa kami harus berintegrasi. Kenapa? Biar saya tunjukkan cuitan dari jurnalis Muslim moderat Washington Post ini. Lihat ini. Dia menulis artikel ini, Shadi Hamid. Dia adalah kolumnis di Washington Post. Lihat, dia bilang, kenapa Muslim harus seperti orang lain? Sebuah argumen menentang asimilasi. Saya lelah membuktikan bahwa saya memang bagian dari masyarakat Amerika. Oh, dia tidak ingin membuktikan bahwa dia memang bagian dari Amerika. Tebak apa? Jika kamu memang benar-benar bagian dari suatu negara, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Saya tidak pernah diperlakukan berbeda oleh orang Australia. Tidak pernah. Kamu tahu kenapa? Karena saya tidak bilang, "Hei, saya seorang Muslim. Saya pria berkulit coklat." Kamu tahu apa yang dilakukan Australia? Kamu tahu, Australia adalah negara kolonial pemukim. Negara itu membantai banyak orang aborigin. Saya tidak mengatakan hal-hal seperti itu karena saya tidak percaya pada hal-hal tersebut. Oke. Saya sangat bersyukur bahwa sekelompok kecil orang Eropa datang ke benua ini dan membangun negara yang luar biasa ini. Negara yang luar biasa untuk kita semua nikmati. Saya kenal orang aborigin. Dan lihat, saya tidak bermaksud meremehkan komunitas aborigin. Oke, cara hidup mereka memang terpengaruh menurut saya menjadi lebih baik. Itu pendapat saya, tapi silakan saja. Anda boleh punya pandangan apapun. Tapi itu adalah hal baik yang terjadi. Tapi apa yang dikatakan orang Muslim ketika mereka datang ke sini? Inilah yang mereka katakan saat mereka datang ke sini. Mereka mencoba memanfaatkannya. Teman-teman, tugas Mehdi Hasan dan Busia Sheikh, serta semua orang seperti mereka, tugas mereka adalah melemahkan negara-negara kita dari dalam. Saya akan terus-menerus membantah Mehdi Hasan karena argumennya sangat bodoh. Saya baru saja membuat video lain baru-baru ini. Jadi ketika mereka datang ke Australia, inilah yang mereka lakukan. Mereka datang dari negara-negara dunia ketiga yang bobrok, di mana mereka tidak peduli dengan budaya atau peradaban apapun. Mereka hanya menghancurkannya dan memaksakan Islam. Orang ini adalah Ahmed Uf. Dan lihat ini, Holocaust Australia. Holocaust Australia dimulai pada 26 Januari 1788. Diam, pergi dari sini. Cabut kewarganegaraannya, lalu deportasikan. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa. Kita tidak perlu mendapatkan pelajaran moral dari para barbar ini. Kita tidak perlu. Kita menolak untuk menerimanya. Diam. Aku sudah muak. Setiap kali seseorang mencoba melemahkan budaya Australia, masyarakat Australia, atau cara hidup Australia, kami tidak tertarik mendengar apapun yang ingin kamu katakan. Jadi tunggu saja sampai kita punya pemerintahan sayap kanan garis keras di Australia. Dan saya benar-benar berharap, oke, saya bukan politisi atau apapun, tapi saya bisa mengambil sikap, oke? Atau sebagai penasihat, atau sebagai konsultan. Saya ingin bertanggung jawab atas deportasi. Saya akan mengajukan pertanyaan yang benar-benar bagus di sini. Hei Muslim yang terhormat, apa pendapatmu tentang pernikahan anak? Ya, saya menentangnya. Oh, jadi kamu menentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah? Tidak, pada masa itu berbeda. Maksudku, deportasi. Menurutmu, apakah kita harus menyingkirkan negara kolonial pemukim ini? Ya, deportasi. Sekejam itulah aku nanti. Pokoknya, mari kita selesaikan saja video Pauline. Aduh, aku memang suka bicara ya. Kamu menyuruh mereka pergi ke luar negeri untuk pernikahan anak di sana. Agar mereka kembali. Ya, ini bukan masalah agama. Ini memang soal agama, Pauline. Ini adalah Islam. Kamu tidak perlu berbasa-basi atau menahan ucapanmu, sayang. Hajar saja mereka. Ini mereka. Ini adalah Islam. Ya. Agar mereka kembali. Ya, ini bukan soal agama. Ini adalah budaya yang tidak cocok dengan cara hidup orang Australia. Ini adalah agama mereka. Agama mereka, Islam, tidak cocok dengan cara hidup orang Australia. Dan kita tidak perlu meminta maaf atas cara hidup kita. Sama seperti suku Masai, atau suku di Amazon, atau masyarakat Jepang, atau masyarakat lain manapun, mereka tidak perlu meminta maaf hanya karena keberadaan mereka. Saya tidak tahu apa yang salah dengan negara-negara Anglo ini. Mereka satu-satunya yang seperti begini. Kami menerima semua budaya. Kamu bisa datang dan memaksakan nilai budaya apapun kepada kami. Kami akan bertepuk tangan dan berkata, bukankah itu indah? Tidak juga. Itu adalah ideologi yang busuk, ya, dan banyak yang didasarkan pada terorisme. Tidak sesuai dengan budaya dan cara hidup mereka. Dan sadarlah Australia, karena ini sedang terjadi di lingkunganmu sendiri. Itu adalah ideologi Islam. Lihat, jika dia harus menjadi Perdana Menteri kita berikutnya, maka saya mengerti bahwa dia harus menahan diri dan dia harus sedikit lebih berhati-hati.
Tapi dia benar-benar butuh seseorang yang seperti anjing Rottweiler. Misalnya Reform punya Ayusa. Dia butuh seseorang yang bisa mengungkapkan fakta tanpa rasa malu. Bagaimanapun, kerja bagus, Pauline.